ada perisai, kita udah berhasil buka, turun dong. Tapi kan nggak langsung ke kita, nggak langsung plok di atas sejadah, enggak. Tapi pas turun dititip, gitu. Dititip. Nah, dititip di mana? Ini yang mesti kita tahu. Rezeki turun nih, ada perisai, kita udah berhasil buka, turun dong. Tapi kan nggak langsung ke kita, nggak langsung plok di atas sejadah, enggak. Tapi pas turun dititip, gitu. Dititip. Nah, dititip di mana? Ini yang mesti kita tahu. Karena gini Bapak Ibu, rezeki makhluk semua itu dititip. Rezeki makhluk hidup semua dititip. Contoh, jerapah. Di mana rezekinya Allah titip jerapah? Di mana? Pucuk pohon yang tinggi, ya kan? Makanya kita cuma melihat jerapah kalau mau makan, mau mendapatkan rezekinya, dia cari pohon yang tinggi. Nggak pernah itu kita lihat dia masuk ke sawah nyari eceng gondok, nggak ada. Dia tahu rezekinya di atas. Karena dia tahu rezekinya di atas, dia fokus ke sana. Oke? Begitu juga rezekinya monyet. Di mana rezekinya monyet Allah titip? Di pohon pisang, pohon buah. Makanya kita ngelihat monyet untuk bisa dapat rezeki, dia gelantungan di atas pohon. Kita nggak pernah ngelihat monyet garuk-garuk tanah untuk dapat rezeki. Yang garuk-garuk tanah ayam. Dan kita nggak pernah melihat ayam gelantungan di atas pohon, betul? Masing-masing udah tahu. Begitu juga dengan ikan. Ikan rezekinya Allah titip di mana? Iya pasti di air. Kalau di darat mati. Di mana? Kalau di mana? Di air, betul di air. Tapi di bagian mananya? Terumbu karang, di bebatuan kalau di sungai. Kalau di laut terumbu karang, ya. Maka ikan kalau mau mendapatkan rezekinya dia fokus cari terumbu karang. Nah, jerapah tahu rezekinya di mana. Monyet tahu rezekinya di mana. Ayam tahu rezekinya di mana. Ikan tahu rezekinya di mana dan mereka semua fokus kepada itu. Karena mereka tahu rezekinya di mana. Oke ya. Nah, selanjutnya yang tahu jangan ngomong dulu, ya. Yang tahu jangan ngomong dulu. Rezekinya manusia Allah titip di mana? Ya, yang tahu jangan ngomong dulu, ya. Nggak seru nanti ya. Ayo, Bapak Ibu, ya. Ada yang mau jawab nggak? Rezekinya kita manusia kan tadi jerapah. Kita bukan jerapah, tapi kita tahu rezekinya di mana. Kita bukan monyet, tapi kita tahu rezekinya monyet di mana. Kita bukan ayam, tapi kita tahu rezekinya ayam di mana. Ikan, kita tahu rezekinya. Nah sekarang kita nih manusia, di mana rezekinya kita? Ada yang mau jawab? Yang sudah tahu kasih tahu yang belum tahu. Di istri kita. Di istri. Oh, ada lagi? Sebut aja semua. Sebut aja semua. Di dompet suami. Di dompet suami. Di mana Bu? Di mana Bu? Di mana? Di Allah. Ya Allah sumbernya. Cuma kan dititip. Nah, dititipnya di mana nih? Di mana? Sejadah. Di sejadah adalah tempat untuk kita ngebuka perisai. Nah, ini kan dititip nih. Dititipnya di mana? Ayo. Hah? Yo, hampir. Apa lagi? Apa lagi? Di proyek. Apa lagi? Di mana lagi? Nah kan bingung semua kan? Padahal jerapah tadi nggak bingung loh. Monyet nggak bingung loh. Lah kita manusia yang katanya lebih cerdas, kita bingung rezeki kita di mana. Allah. Padahal mereka punya otak, tapi mereka nggak punya akal. Kita punya otak plus akal, kita nggak tahu rezeki kita di mana. Wajar kalau kita tidak mendapatkan rezeki berlimpah. Wajar kalau hidup kita penuh dengan persoalan. Wajar hutang-hutang kita nggak lunas. Wajar piutang kita nggak dibayar orang. Wajar suami nggak benar. Wajar anak nggak bisa diatur. Wajar istri suka ngomel-ngomel. Karena kita nggak tahu rezeki kita dititip di mana. Oke? Nah sekarang saya mau kasih gambaran lagi ya. Ada dua toko nih. Ada toko A, ada toko B. Ada di sini yang jualan juga? Ada ya ibu-ibu ya, bapak-bapak jualannya. Ada toko A, ada toko B. Toko A, dan ini saya lagi haus, mau beli air minum.
datang ke toko A. Pas datang ke toko A, ternyata pelayanannya tidak maksimal. Saya lagi, bu, beli bu, dia main HP. Berapa ini? 5.000. Kembaliannya, nih ambil, gitu kan? Pokoknya nggak puas lah saya di situ. Kira-kira kalau saya haus lagi, saya masih mau nggak ke sana? Kenapa? Loh, saya kan nggak beli kepuasan. Saya belinya air. Saya belinya air, bukan saya beli kepuasan. Apa? Kenapa saya nggak mau kembali ke sana? Saya nggak beli pelayanan. Saya beli air. Dapat nggak saya air? Dapat air di situ. Tapi kenapa saya nggak mau kembali ke toko A? Oke, kita simpan dulu itu. Penasaran kita simpan dulu. Saya kan udah gak mau nih ke toko A. Saya datang ke toko B. Pas ada toko B, wih, pintu kaca. Pas saya buka langsung AC. Seger banget. Pas datang disalamin, selamat datang di Tit, selamat belanja, 30 tahun dapat mobilnya. Gitu. Pas datang ke kasir, ini aja pak, nggak sekalian isi pulsanya, nggak sekalian ini tebus murahnya pak, beng-beng beli 2 gratis 1. Terima kasih pak, selamat datang kembali. Coba, datang disalamin, pulang disenyumin. Kira-kira kalau saya haus lagi, saya datang ke toko A atau ke toko B? Kenapa? Kan dua-duanya sama-sama jual air. Harganya sama. Mereknya sama. Rasanya sama. Tapi kenapa saya cuma mau kembali ke toko B, saya nggak mau ke toko A? Nah ini dia, coba sekarang kita bedah. Di toko A saya bahagia nggak? Tidak. Di toko B? Bahagia. Di toko A, pemiliknya memuliakan saya nggak? Tidak. Di toko B, saya dimuliakan. Maka karena di toko A saya tidak merasa bahagia dan saya tidak merasa dimuliakan, saya nggak mau kembali ke sana. Betul? Ketika di toko B saya merasa bahagia dan saya merasa dimuliakan, saya kembali ke sana. Betul? Kalau ternyata bukan cuma saya yang nggak mau kembali ke toko A, tapi semua pelanggannya nggak mau kembali ke sana, dapat rezeki nggak dia? Dapat rezeki? Tidak. Padahal jualan, ada barangnya, tapi nggak dapat rezeki karena semuanya nggak mau kembali ke sana. Sebaliknya yang di sini datang semua nggak? Kembali semua nggak pelanggannya? Kembali? Maka rezeki kita bukan dititip pada pekerjaan, bukan dititip pada bisnis, tapi di mana? Pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Itu dia. Selama ini kita nggak paham. Selama ini kita nggak tahu kalau itu ternyata yang bikin kita mendapatkan rezeki berlimpah. Jadi gini Bapak Ibu, ada nggak jerapah yang menghancurkan pucuk pohon? Ada? Nggak ada, ya. Karena jerapah tahu di situ rezekinya. Ada nggak monyet yang menghancurkan pohon pisang? Ada nggak ikan yang menghancurkan terumbu karang? Ada? Ikan menghancurkan terumbu karang? Ada? Tidak ada. Tapi ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lainnya? Ada nggak manusia yang menyakiti perasaan manusia lainnya? Ada? Banyak? Oh, berarti lebih cerdas hewan daripada kita. Ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Padahal rezeki kita dititip pada kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Jadi bukan cuma di bisnis saja. Nih kayak gini nih. Saya merawat ini semua. Saya merawat kebahagiaan Anda. Ketika di sini ada yang satu tersakiti karena saya Bapak Ibu, maka rezeki saya hilang. Rezeki saya hilang. Entah dari mana hilang pokoknya. Tapi ketika saya fokusnya memuliakan dan membahagiakan orang lain, maka rezeki datang pada saya dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan itu yang saya rasakan selama ini. Maka Bapak Ibu, kita belajarlah sekali-kali dari terumbu karang, dari ikan. Ikan itu merawat terumbu karangnya. Maka ini jurusnya dinamakan dengan jurus terumbu karang. Jurus apa? Terumbu karang. Bahwa rezeki kita dititip pada kebahagiaan dan kemuliaan orang lain karena kita. Maka fokuslah muliakan dan bahagiakan orang lain. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dikatakan bahwa barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah ia bersilaturahim. Coba, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, hendak dia bersilaturahim.
Berarti memuliakan dan membahagiakan orang lain. Disuruh kerja? Tidak. Tapi disuruh ngapain? Bikin orang senang sama kita. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Suatu ketika Bapak Ibu, suatu ketika, nih saya kasih kisah lagi nih. Suatu ketika uang saya habis. Uang saya habis lagi ya. Saat itu saya nganter istri pergi ke tempat kerja, pergi ke tempat praktek. Nah saat itu saya nanya sama istri saya, kan dia pegang uang. Mi, ada uang nggak? Udah nggak punya uang. Istri saya bilang udah nggak ada. Loh udah nggak ada? Iya udah nggak ada. Dia tembak nggak ada? Udah nggak ada. Oh masih ada sih. Oh berapa? 20.000. Ya nggak bisa ditarik. Pas saya lihat di dompet saya, ternyata sisa 12.000. Itu awal bulan, tanggal 10. Awal bulan, tanggal 10. Sisa 12.000. Sedangkan saya gajian itu di akhir bulan. Kalau mau pakai logika, dari tanggal 10, 20 hari nih, hidup dengan 12.000, 20 hari, mau pakai logika, hidup nggak saya? Hidup nggak? Halo? Hai. Bisa hidup nggak 12.000 dalam waktu 20 hari? Ya, 20.000 dalam waktu 2 hari, 20.000 dalam waktu 20 hari aja berarti 1.000 sehari kan? Mau makan apa 1.000 sehari? Ini 12.000 dalam 20 hari. Kalau mau pakai logika nggak hidup saya. Hah? Ya maksudnya nggak bisa makan. Hidup iya, tapi nggak bisa makan. Pulang nih gitu kan? Pulang, saya mikir tuh, aduh gimana caranya bisa dapetin uang ini secara cepat. Akhirnya saya minggir di pinggir jalan. Ternyata saya minggir, di depan saya itu ada pemulung. Dia lagi duduk di atas tanah gitu, dia elus-elus perutnya. Wah kayaknya lagi lapar nih. Saya pengen sih sedekah. Ya tapi kan berapa ya? Saya cuma punya uang 12.000 gitu. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, mohon izin, bukannya ini artinya saya ria, tapi saya pengen ngasih tahu bahwa rezeki bekerja tuh seperti apa. Bismillah, saya keluarin setengahnya. Saya nggak mengharapkan apapun, pokoknya saya keluarin setengahnya. Bu, mohon maaf, cuma ini yang saya punya, mudah-mudahan cukup ya buat makan. Nah saat itu saya sudah membahagiakan dia nggak? Sudah, ya kan? Kemudian dia doain saya, waduh Pak terima kasih banyak, mudah-mudahan rezekinya lancar gitu kan. Karena dia doain saya, dia doainnya rezeki, lah kan memang saya butuh rezeki, ya kan? Saya doain kembali, saya doain balik dia, ya Bu mudah-mudahan Ibu juga rezekinya lancar ya. Nah saya sudah mendoakan. Membantu adalah upaya, adalah cara untuk membahagiakan orang. Membantu adalah cara untuk membahagiakan orang. Mendoakan adalah cara untuk memuliakan orang. Saya sudah memuliakan dan saya sudah membahagiakan, sudah membantu dan sudah mendoakan. Itu kejadian jam 5 sore. Kejadian jam 5 sore. Pulang 2 jam kemudian jam 7 malam tiba-tiba saya ada masuk uang transfer 11 juta ke rekening saya. Masya Allah. Saya kaget, dari mana ini? Ternyata dari sebuah perusahaan. Saat itu saya habis ngerjain sebuah proyek. Komisinya 11 juta. Tapi cairnya akhir bulan. Lah itu masih tanggal 10. Saya pikir, salah transfer kali. Saya telepon, Pak, mohon maaf ini kok komisi saya udah cair tanggal segini. Harusnya kan akhir bulan. Bapaknya bilang, oh udah cair ya? Udah cair. Oh ya udah kalau gitu terima aja. Itu udah rezeki kamu. Masya Allah. Setelah saya memuliakan dan membahagiakan orang lain, keajaiban datang kepada saya. Maka itu yang kita lakukan terkait dengan rezeki. Maka sekarang kita udah tahu nih ada 2 jurus, perisai rezeki dan terumbu karang. Ya, di awal kita udah yakin tuh, Allah udah kasih 3 janji. Allah udah kasih 3 janji bahwa kita kaya. Di mana janjinya? At-Tolak ayat 2-3, Al-Anbiya ayat 105, dan An-Nur ayat 55. Cara untuk mendapatkan rezeki ngapain? Takwa, beriman, beramal soleh. Oke? Jadi kita tuh kaya. Tapi kenapa kita tidak memiliki kekayaan? Karena kita pasang perisai. Sehingga Allah takdirkan kita kaya. Tapi kita yang menahan itu semua sehingga rezeki gak datang. Sama seperti Allah takdirkan ada begitu banyak udara, tapi kita gak dapat nafasnya karena kita yang tahan. Begitu pula dengan rezeki. Bukannya Allah gak mau ngasih, kita yang tahan. Maka cara untuk mendatangkan rezeki bagaimana? Bukan perisai. Gimana?
Gimana? Setelah dibuka perisai, rezeki turun. Tapi di mana? Dititip. Dititip di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Maka ketika misalkan kita di sini memiliki pekerjaan, fokus muliakan dan bahagiakan orang lain. Jangan di pekerjaan dulu deh, di rumah. Udah azan ya? Dikit lagi. 1 menit lah. Ketika di rumah, ya, coba jangan sampai ada orang di dalam rumah kita yang tersakiti karena kita. Itu haram hukumnya bagi kita sekarang. Siap? Siap? Jangan sampai kita menyakiti pasangan kita, ya, menyakiti suami kita, nyakitin istri kita. Siap? Anak kita nggak boleh kita sakitin sama sekali. Siap? Kita fokusnya adalah memuliakan dan membahagiakan orang lain. Ya, jadi jangan keluar rumah, ya, Bapak Ibu, ya, jangan keluar rumah kalau belum memuliakan dan membahagiakan orang di rumah kita. Siap? Siap? Kemudian di pekerjaan kita lihat orang mana yang bisa kita muliakan dan kita bahagiakan. Udah, fokusnya nggak usah uang dulu, Yang difokuskan adalah bagaimana caranya orang di depan saya bisa mulia dan bahagia karena saya. Di bisnis juga begitu, dan dimanapun kita berada. Artinya dengan konsep ini rezeki kita bukan cuma di pekerjaan. Ketika kita datang ke majelis taklim, di situ rezeki kita. Bertetangga, di situ rezeki kita. Ketemu sama orang lain, di situ rezeki kita. Bahkan di pohon sekalipun itu rezeki kita. Ya, kan biasa di pohon ada foto caleg. Ya. Doain aja Bapak Ibu, ya, doain semua foto caleg. Jangan dimaki-maki, pasti korupsi nanti. Jangan begitu. Doain aja, ya Allah muliakan dan bahagiakan. Sebut namanya. Kan ada namanya di situ. Ya Allah muliakan dan bahagiakan dia. Bahkan di pohon pun kita bisa narik rezeki. Maka itu Bapak Ibu, ya, itu konsep kita pada hari ini, ya. Saya ulangi lagi. Kita kaya atau enggak? Kita semua kaya? Ada orang miskin di sini? Ada orang miskin di sini? Enggak ada orang miskin di sini. Oh, inilah kajian yang paling cepat bikin orang kaya. Semua kaya, ya. Tapi karena kita pasang perisai, makanya kekayaan itu nggak datang kepada kita. Perisai itu apa? Dosa. Maka kerja keras kita di atas untuk ngapain? Untuk ngapain di atas jadah? Buka perisai. Setelah buka perisai, rezeki turun, tapi dititip. Dititip di mana? Di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Maka fokus setiap melihat manusia yang kita bikin adalah bikin dia bahagia sama kita. Doakan dia, doakan yang baik sehingga rezeki akan datang kepada kita. Sekian Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Engkau Maha Penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.